warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvina Rosa, mahasiswa program studi Bahasa Indonesia Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teks prosedur. Langsung saja ke videonya. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi mengenai teks prosedur. Sebelum lanjut ke materi, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu ada peserta didik dapat mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam membuat teks prosedur. Jadi di sini peserta didik itu dituntut agar dapat mengidentifikasi tahapan-tahapan apa saja dalam membuat teks prosedur. Yang kedua itu peserta didik harus mampu menganalisis teks prosedur dengan melihat struktur dan unsur kebahasaannya. Terakhir ada peserta didik mampu menulis teks prosedur hasil buatannya sendiri. Sebelum kita membahas materi lebih dalam lagi, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih teks prosedur itu. Di sini secara garis besar, teks prosedur adalah cara, tujuan, dan langkah-langkah. Dari tiga yang sudah Ibu sebutkan tadi, apakah ada yang sudah tergambar nih? Apa sih sebenarnya teks prosedur itu? Iya, dipersilakan. Benar sekali. Jadi, benar apa yang telah dijelaskan oleh teman kalian tadi, bahwasanya teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang kita inginkan. Di sini tahapan membuat teks prosedur itu ada 5. Yang pertama itu menentukan topik apa yang akan kita buat. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka karangannya. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah didapat dan memikirkan langkah-langkahnya. Yang keempat, menentukan judul, dan yang terakhir itu menyusun teks prosedur secara utuh. Struktur teks prosedur ini sendiri ada 4 bagian. Yang pertama itu bagian tujuan, berisi tujuan dibuatnya teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang diperoleh biasanya berupa pernyataan umum yang terletak di bagian awal teks. Yang kedua, bagian material, berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada bagian langkah-langkah, berisi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat itu penutup. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada 5 bagian. Yang pertama itu konjungsi. Konjungsi ini menyatakan waktu atau kegiatan seperti kemudian, setelah itu, lalu, dan selanjutnya. Yang kedua itu kata kerja imperatif atau perintah, yaitu kata yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. Yang ketiga itu ada verba material dan tingkah laku. Di sini verba material dan tingkah laku ini adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan. Yang keempat, partisipan manusia, yaitu mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Dan yang terakhir itu bilangan penanda. Bilangan penanda ini ialah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisan teks prosedur. Itu saja materi kita hari ini. Jika ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, silakan. Aku mau bertanya. Iya, silakan. Apa bedanya menentukan topik dan menentukan judul? Baiklah. Jadi di sini beda menentukan topik dan menentukan judul itu. Topik di sini lebih mengacu kepada pokok pembahasan lebih luas, sedangkan judul di sini lebih mengacu pada permasalahan isi tulisan atau inti tulisan. Jadi kita ambil satu contoh, kita ambil topik memasak. Jadi judul yang kita ambil bisa mengambil judul cara membuat omelet atau cara membuat mie instan seperti itu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Cukup, Bu. Baiklah, jika cukup, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Di sini Ibu punya sebuah video mengenai teks prosedur. Anak-anak bisa lihat videonya, tapi terlebih dahulu kita bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Untuk tugasnya, silakan kalian analisis video ini berdasarkan struktur dan unsur kebahasaannya. Silakan disimak videonya.
Apakah kalian pernah memberikan hadiah buat seseorang? Tentu pernah, entah itu untuk ulang tahun atau untuk memberi selamat kepada seseorang. Biasanya kita lebih sering memberi hadiah, tapi apakah kalian tahu bahwa hadiah bisa dibuat sendiri? Hadiah yang dibuat sendiri bisa lebih menghemat biaya dan juga membuat orang yang menerimanya lebih menghargai usaha kita. Salah satu hadiah yang dapat dibuat sendiri adalah explosion box. Explosion box adalah sebuah kotak yang kompetisinya akan jatuh ketika tutupnya dibuka. Di dalamnya biasanya diisi dengan hadiah, foto, tulisan, dan berbagai memori mengenai seseorang. Explosion box ini terlihat seperti kotak biasa, sehingga saat dibuka orang akan kaget dari isi. Walaupun terlihat sangat sulit untuk dibuat, tapi sebenarnya ini cukup mudah. Berikut ini adalah cara buat. Pertama-tama, siapkanlah alat dan bahan. Berikut adalah alat bahan yang diperlukan, yaitu gunting, penggaris dan pensil, pita, kertas bermotif atau origami, hiasan-hiasan yang kalian inginkan, dan sebuah karton. Selanjutnya, mulailah dengan membuat rangka kotak bagian luar. Hal pertama yang harus dilakukan adalah siapkan karton, kertas bermotif, penggaris, gunting, dan pensil. Setelah itu, buatlah persegi berukuran 36 cm x 36 cm. Kemudian, bagilah persegi tersebut menjadi 9 bagian sama besar. Maka kita akan melihat 9 kotak berukuran 12 cm x 12 cm. Lanjutkan dengan memotong sesuai dengan kerangka menggunakan gunting secara hati-hati. Maka kalian akan memperoleh hasil seperti ini. Selanjutnya, kita akan memberikan bentuk pada kerangka kotak tersebut. Mulailah dengan membentuk sebuah kotak berukuran 12 cm x 12 cm. Kemudian, lanjutkan dengan memotong kertas tersebut secara hati-hati. Lalu, lipatlah kertas menjadi 2 secara diagonal dan membentuk setengah hati menggunakan pensil. Terakhir, potonglah hasilnya dan jadilah sebuah hati. Kemudian, lanjutkan dengan menjiplak gambar hati yang kita buat sebelumnya menggunakan pensil. Lakukanlah ini pada keempat ujung kerangka. Hasil yang akan didapatkan akan seperti ini. Setelah itu, guntinglah hati yang kita telah bentuk dan lanjutkan dengan melipat sesuai garis yang ada di dalam karton. Lakukanlah hal ini sebanyak 2 kali untuk mempertebal karton. Kedua, kita akan membuat rangka dalam kotak yang lebih kecil. Langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, lakukan cara yang sama seperti saat membuat rangka buat kotak, tapi gantilah ukurannya jadi 30 cm dikali 30 cm. Lalu, bagilah kotak itu menjadi 9 bagian sama besar. Ketiga, potonglah kotak-kotak di setiap sisi ujung. Terakhir, lipatlah sesuai garis yang ada di kotak. Ketiga, mulailah membuat kerangka untuk tutup kotaknya. Pertama, siapkan kertas separuh, penggaris, dan pensil. Setelah itu, buatlah persegi yang berukuran sekitar 12,5 cm sampai 12,7 cm. Jangan menggunakan ukuran yang sama atau kurang dari ukuran kotak yang telah terbuat sebelumnya. Lalu, buatlah persegi panjang pada keempat sisi kotak dengan lebar sekitar 2 cm sampai 3 cm dan panjangnya sesuai sisi persegi yang kalian buat. Buat juga sisi lebihnya agar nanti rangka tersebut bisa ditempel dan bisa besar. Guntinglah kerangka tutupnya, lalu lipat sesuai garis yang telah dibuat. Satukan kerangka tutupnya dengan ini. Terakhir, hiaslah sesuai keinginan kalian. Tadi sudah Ibu menayangkan sebuah video teks prosedur. Selanjutnya tugas kalian itu untuk diskusi mengenai video dan perhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Untuk diskusi kalian bisa lakukan lewat via chat WhatsApp. Selamat bekerja. Ibu tunggu selama 15 menit, nanti presentasikan hasil diskusi kalian. Baiklah, anak-anak, waktu diskusi kita habis. Di sini masing-masing kelompok sudah menyelesaikan tugasnya. Jadi sekarang dipersilakan untuk perwakilan kelompok 1 memaparkan hasil diskusi kalian. Selanjutnya, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah teks prosedur merupakan teks yang berisi cara dari tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya tahapan membuatnya yaitu ada 5. Yang pertama menentukan topik, mengumpulkan informasi dan menulis kerangka, mengembangkan informasi, menentukan judul, dan menyusun teks prosedur. Selanjutnya strukturnya ada 4. Yang pertama tujuan, yang kedua bagian material, yang ketiga bagian langkah-langkah, dan yang keempat penutup.
Materi terakhir ada kaidah kebahasaannya terbagi menjadi 5. Yang pertama konjungsi, yang kedua kata kerja imperatif, yang ketiga verba material dan tingkah laku, yang keempat partisipan manusia, yang kelima bilangan penanda. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja materi kita hari ini. Ibu tutup pembelajaran kita. Kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Sampai ketemu lagi.